Halo Sobat Suara Hukum semua, kembali lagi ke segmen Upskill, Upgrade Your Career Preparation, di mana sesi ini atau pada program ini adalah program khusus merupakan inisiasi dari Career Empowerment Program Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pada kali ini kita masuk ke sesi 2 atau Session 2, di mana kita akan mengulik berbagai macam profesi hukum dari para praktisi yang sangat luar biasa dan juga sharing pengalaman beliau-beliau bagaimana proses perjalanan karirnya mereka. Pada kali ini sudah bergabung dengan kita salah satu kurator berprofesi kurator yaitu Bapak Agus Trianto. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam nanti karena setiap hari nih jadi ikutin. Apa kabar Pak Agus? Baik Mbak Cipta. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kami di Upskill. Mas Agus mungkin bisa saya gambarkan terlebih dahulu. Jadi salah satu program yang diusung dari CEP atau Career Empowerment Program ini adalah supaya memberikan informasi kepada mahasiswa hukum ataupun para pendengar, para penyaksi dari YouTube Suara Hukum terkait dengan profesi hukum. Nah, mungkin boleh diceritakan Mas Agus nih, pertama-tama saat ini aktif di mana sekarang? Ya, terima kasih. Jadi saya itu sekarang sedang aktif dari beberapa kegiatan ya. Yang pertama jelas profesi yang utama adalah sebagai seorang lawyer, terus kemudian kita aktif sebagai lawyering dan kemudian kita juga sebagai konsultan hukum pasar modal dan kemudian kita juga aktif sebagai kurator dan pengurus. Nah, ini profesi-profesi yang mungkin menurut saya belum cukup terlalu banyak atau belum cukup terlalu familiar untuk biasanya didengar oleh beberapa kalangan praktisi hukum. Gitu. Ya, kalau boleh tahu nih Mas Agus, sekarang sudah menikah, sudah punya anak? Ya, alhamdulillah saya sudah menikah tahun 2013, terus kemudian punya anak dan alhamdulillah dikasih kepercayaan amanah 4 orang anak. Wah, alhamdulillah. Jadi ikut moto banyak anak banyak rezeki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wah, dengan banyaknya kegiatan yang sangat luar biasa, apalagi tadi Mas Agus menyampaikan banyak profesi hukum yang di Ampus saat ini. Bahkan juga mungkin saya boleh informasikan ke teman-teman Suara Hukum, Mas Agus juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Spesifik mata kuliah apa, Mas? Saya lebih ke arah hukum dagang, hukum perusahaan ya, tentang hukum korporasi ya, secara keseluruhan, hukum bisnis, lebih ke arah hukum bisnis dan beberapa turunan-turunannya. Dan memang saya khususnya selain berprofesi sebagai profesional, sebagai seorang lawyer dan konsultan hukum pasar modal, terus kemudian kurator dan pengurus dan kemudian dosen, ya, saya juga ya belajar sedikit untuk jadi seorang entrepreneur. Entrepreneur. Jadi ya ada usaha sedikit karena ya ini yang perlu nanti saya akan sampaikan ya kepada teman-teman semuanya, adik-adik penggiat dari praktisi hukum. Mulai sekarang harus ditanamkan yang namanya profesi hukum itu tetap harus dijaga. Namun untuk menjaga sustainability dan kemudian untuk ketahanan, maintenance itu kita harus juga punya diversifikasi sebagai profesi yang lainnya, yaitu sebagai seorang pengusaha, agar supaya ketika nanti si profesi hukumnya ini berjalan dengan baik, ditambah lagi dengan adanya satu usaha. Jadi supaya ini bisa menopang. Jadi kalau saya sekarang itu lebih ke arah mendapatkan rezeki dari profesional sebagai seorang profesi di bidang hukum. Nah, uangnya sebagian saya gunakan untuk usaha. Berarti masuk dalam entrepreneur juga ya, Mas. Nah, itu memang salah satu dorongan saat ini ya para kaula muda nih mahasiswa-mahasiswa bukan hanya fokus pada
jalur akademik saja, tetapi juga kembangkan potensinya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, boleh dong cerita waktu masa kecilnya gimana nih Mas Agus? Bisa sampai saat ini berbagai macam profesi yang diikuti, kemudian juga punya bisnis yang luar biasa. Nah, itu boleh nggak diceritakan waktu kecil pengalaman nih, atau bagaimana sih pendidikan orang tua, atau ada pengalaman yang kayaknya ini jadi titik tolak atau titik temu bahwa profesi ini yang akan nanti saya peroleh gitu. Ya, jadi saya itu waktu kecil ya, mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA, itu jarang sekali setiap saya terima raport, orang tua saya nggak dipanggil guru BP. Selalu dipanggil. Oh gitu, selalu dipanggil. Oke. Kenapa itu? Karena katanya ini anaknya kok di kelas di mana aja semuanya suka ngomong aja. Jadi suka ngomong aja terus di kelas. Waktu pelajaran juga ikut terus ngomong aja. Jadi sampai gurunya itu bingung, bilang, "Kamu ini sebenarnya nyimak apa enggak nih pelajaran ini segala macam." Itulah yang dikeluhkan sama guru-guru saya waktu di SD, SMP, SMA. Dan itu selalu jadi langganan. Anak ibu ini jadi cocoknya jadi tukang jamu katanya. Suka ngomong katanya, suka ngobrol ini segala macam. Jadi disitulah saya lihat kayaknya memang potensi saya ini di verbal mungkin ya. Jadi dari situlah mungkin akhirnya kayak ada yang ngarahin, ya udah kamu coba aja kalau misalkan ini jadi pengacara katanya. Karena kalau pengacara itu harus pandai berbicara. Dia harus pandai untuk berargumentasi. Nah, cocok nih kayaknya nih, saya selalu orangnya gitu. Jadi itu semuanya learning by doing semuanya. Jadi going the flow aja. Jadi ketika itu udah, karena itu suka ngomong, ibu saya juga sempat nyeletuk tuh. Dia bilang, "Udah lu jadi pengacara aja karena gitu. tukang ngomong katanya." Sampai malu dia dipanggil sama guru BP itu. Jadi ya udah, akhirnya dari situ. Nah, salah satu halnya yang men-trigger sebenarnya ya. Yang men-trigger saya bisa jadi seperti ini, bisa ya alhamdulillah Allah menitipkan amanahnya ke saya sampai dengan seperti ini sejauh ini. Yang men-trigger saya itu adalah kondisi dan keadaan orang tua. Saya bukan dari kalangan orang yang mampu, saya bukan dari kalangan orang mampu, dan saya benar-benar pada saat saya sudah mengerti bahwa arti dari sebuah perjuangan orang tua buat anaknya itu seperti apa, disitulah saya sampai akhirnya sempat bermuhasabah gitu ya, diem gitu, saya ngerenung, kayaknya saya nggak boleh nih kayak begini, saya harus benar-benar bisa menjaga amanah orang tua yang sudah dipercayakan ke kita, sehingga kita benar-benar maksimal untuk menjalankan titipan atau amanah orang tua kita untuk mencari dan menuntut ilmu. Di situ baru saya tahu itu pada saat saya kuliah di Universitas Pancasila ini di Fakultas Hukum. Nah, boleh nggak ceritakan itu Mas pada sesi itu? Jadi mulai dari waktu semester 1 itu saya masih kan biaya dari orang tua ya. Nah, orang tua saya itu, saya baru tahu tuh pada saat itu, ini sebenarnya ini untold story nih. Saya baru di sini nih saya ngomong gitu. Di tempat-tempat lain saya nggak pernah ngomong. Jadi saya tahu beliau itu harus menjual perhiasannya, menggadaikan kendaraannya segala macam, hanya karena semata-mata ingin melihat anaknya bisa bersekolah dengan baik, bisa menuntut ilmu di Jakarta dengan baik. Mereka pada saat kita tanya mau bayar kuliah, Bu, Pak gitu, mereka senyum aja, ada nggak, ada gitu. Mereka nggak pernah mengeluh apapun sedikit pun. Yang kita tahu mereka ada pada saat kita membayar. Tapi saya pada saat pulang, biasa kan saya anak rantau dari Surabaya, jadi pada saat itu saya pulang ke Surabaya, setiap Lebaran kan saya harus pulang. Saya lihat di situ itu ada sedikit ya inilah cekcok antara ibu saya sama bapak saya terkait dengan masalah uang.
terkait masalah uang. Dan disitulah saya lihat kenapa sampai seperti itu. Ternyata mereka berdebat terkait dengan masalah pembayaran atau pembiayaan saya kuliah di sana. Waduh, saya tahu begitu. Terus kemudian saya tanya lah sama kakak-kakak saya segala macam. Gara-gara itu adalah yang harus menjual ini, menjual itu, harus menggadaikan ini. Saya bilang gini aja, udah daripada nanti ini saya membawa malah nggak jadi kondusif tuh, semua keadaan, saya berhenti aja kuliah. Saya bilang gitu. Saya bilang begitu, terus ibu saya ngomong nggak bisa, kamu nggak boleh berhenti, kamu harus sekolah, apapun yang terjadi harus sekolah, kamu nggak usah ikut campur masalah kita bagaimana nanti untuk menyiapkan kamu supaya bisa kamu menjadi seorang sarjana gitu. Dari situ saya akhirnya berpikir ulang di Jakarta pada saat saya sudah mulai masuk lagi di semester 2. Setelah lebaran tuh saya berpikir lagi gimana caranya, saya harus produktif, saya harus bisa menghasilkan, saya harus bisa meringankan beban orang tua saya. Salah satu contohnya itu karena kita belum bisa untuk mengeluarkan uang, saya tidak pernah mau sedikit pun menyia-nyiakan kesempatan waktu walaupun hanya 1 detik pun gitu. Untuk misalnya contoh sederhananya, waktu jam kuliah jam 8, saya itu tidak pernah mau sedikit pun terlambat walaupun 1 menit. Saya harus duduk di bangku yang paling depan. Karena saya lihat ini nggak bisa nih, orang tua saya udah jungkir balik cari duit segala macam dan kita masih mengandalkan mereka tapi kita nggak bisa maksimal. Jadi saya akhirnya itu saya tidak pernah untuk mau melewatkan sedikit. Makanya kenapa saya kira mulai dekat sama dosen A, dosen B, dosen C. Nah di situ terus kemudian banyak informasi yang diberikan oleh dosen-dosen ini, bahwa dia tahu kenapa saya kok kamu rajin amat kenapa gitu. Saya ceritalah sedikit tentang ini. Terus dikasih tahu informasi tentang ada beberapa karyawan UP di fakultas hukum ini. Coba kamu cari itu beasiswa di mana, rektorat, suruh cari. Akhirnya saya beberapa kali nanya-nanya sampai ke bagian rektorat, sampai akhirnya ada pekerjaan apapun ya, misalkan ini UP diminta untuk mahasiswanya menjaga ujian nasional. Ya kan waktu itu. Di situ saya langsung mendaftar. Jadi ini supaya apa, saya dapat uang dan supaya saya bisa untuk meringankan beban orang tua saya. Jadi di situ. Terus kemudian ngurus beasiswa, alhamdulillah. Jadi akhirnya ada beberapa beasiswa yang ditawarkan lewat Dikti, terus kemudian Kopertis dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya saya tidak mau menyia-nyiakan peluang atau kesempatan itu. Saya akhirnya daftar segala macam. Alhamdulillah dari mulai semester 3 sampai semester 7 saya sudah dibayarin sama beasiswa itu. Bukan karena pinter tapi karena nggak mampu. Tapi tetap mereka kan minta standarisasi nilai ya. Pasti itu akan linear lah untuk keberlanjutan pembayaran beasiswa tersebut. Kalau jelek ya nggak mungkin mereka mau membiayai lagi gitu. Dari situ, nah disitulah saya bertekad benar-benar saya punya cita-cita gimana saya ini receh sih cita-citanya. Apa itu? Gimana caranya saya ini menjadi orang yang kaya. Itu tapi dengan cara yang benar, tidak menghalalkan segala cara. Itu. Nah, saya juga sempat cerita tuh, ada sedikit. Ini it's the fact story. Saya kan ngekos di daerah Kelapa II situ lah. Satu hari, ini ceritanya sudah lulus, tapi saya belum mapan lah gitu. Saya waktu itu kerja di bank sebagai legal di bank. Ya suka gajian tapi gajian tapi kan habis sebelum waktunya. Jadi akhirnya ngekos di situ. Waktu itu sekalinya hari itu saya nggak tahu kenapa gajian itu mundur atau gimana, uang saya udah habis, tapi saya harus tetap mempertahankan atau melanjutkan hidup. Uang saya tinggal 2.000 perak. Pada saat itu tahun berapa tuh Mas kira-kira? Waduh, 2000 berapa ya? 2011 apa 2010? Saya kan lulus di 2008. Iya. 2009 lah kalau nggak salah, 9-10 lah antara situ. Di situ duit tinggal 2.000. Sedangkan besok ini kerja harus pakai bensin, motor waktu itu, motor karisma.
tapi saya harus makan nih, gimana caranya supaya ini tetap ada. Ya udah deh, saya bagi nih. Waktu itu zaman bensin kalau nggak salah 3.000 apa 4.000 gitu, 1 liter. Akhirnya saya beli bensinnya cuma 1.000 perak. Sampai kata Mas 1.000 ini, iya nggak apa-apa kan Mas, ya udah nggak, cuma di perut gitu dah. Mungkin itu air bensinnya masih di selang-selangnya itu mungkin sampai nggak netes. Jadi ya udahlah, daripada saya nggak ini, yang 1.000-nya saya buat beli Indomie. Oh iya, dulu masih 1.000, 800 apa 900 gitu Indomie. Saya beli Indomie itu. Akhirnya, malam itu kan saya harus makan. Besok pagi saya juga harus makan. Ya sudahlah. Akhirnya saya potek jadi 2 Indomie itu. Pakai panci atau termos yang bisa ini buat aluminium pemanas, buat pemanas itu. Saya rebus lah. Saya banyakin airnya biar kenyang. Setengah, habis itu saya masukin, saya rebus pakai air yang banyak. Terus sampai akhirnya ada tuh kan, saya ngekos itu berderet-deret ya. Ada teman juga dari Pancasila sini. Dia bilang, gila lu bro, makan mie terus tiap hari katanya. Usus lu nggak ini ntar gitu. Karena saya nggak mau malu kan, saya bilang aja, apa-apa bro, gue lagi kepingin makan mie, padahal sebenarnya nggak punya duit buat makan. Jadi akhirnya gitu, hati-hati lo usus. Iya nggak apa-apa, gue lagi seneng makan mie aja nih. Ya udah makan, saya makan lah itu dengan kuah yang banyak, dengan mie yang setengah itu, setengahnya saya simpen buat besok pagi. Saya taruh lah di situ. Udah saya tidur, pas besok pagi jam 6 saya setelah sholat subuh itu jam setengah 6, jam 6 saya mau masak nih. Udah mandi mau masak, mau berangkat kerja. Pas saya mau masak ternyata itu mie sama teman-teman sudah dikerubutin semut. Banyak banget semutnya. Dari semut itu akhirnya saya bilang, padahal airnya udah mendidih sebenarnya. Saya mau celupin aja, ini celupin nggak ya? Kalau celupin sebenarnya sih gampang ya. Celup gitu, itu semutnya udah pasti ngapung semua, tinggal saya serok udah makan. Tapi saya berpikir kembali, kayak ini semut juga makhluk Allah gitu kan. Saya bilang ini makhluk ciptaan Tuhan. Ini kalau saya makan nanti mati dia pasti, karena dia pasti terebus kan. Nggak bisa. Ya udah, akhirnya saya bilang dalam hati, ya udahlah saya ikhlaskan ini buat kamu. Makan aja ini mie-nya, nggak apa-apa. Udah, saya berangkat kerja tanpa makan pagi. Siang pun juga nggak makan karena udah nggak ada duit. Iya. Tiba-tiba pas pulang kerja itu jam 7:30 apa ya, jam 7:30 nyampe di kosan. Saya sampai bingung ya, diem. Tapi saya tidak pernah sedikit pun mau meminta tolong. Disitulah tempat saya ya. Ini ya sorry to say, bukan menantang Allah, tapi saya dalam hati begini, ini benar nggak Allah itu ada gitu? Benar nggak sih Allah itu maha melihat gitu, lihat hambanya yang lagi nggak punya uang, lagi kesusahan, lagi nggak bisa makan. Benar nggak sih? Saya sampai sempat dalam hati gitu, oke, saya akan uji itu. Saya bilang gitu, kalau saya dalam hati sampai ngomong gini, kalaupun saya harus sampai mati kelaparan di malam ini, ya karena memang itu sudah takdir saya. Itu sudah takdir saya dan saya tidak akan pernah protes ataupun tidak ikhlas itu. Kalaupun saya mau telepon ibu saya hari itu juga mungkin bisa dia kirim duit gitu ya. Habis itu tinggal saya ambil di ATM, tinggal saya beli makan apalah segala macamnya. Tapi saya nggak mau, saya ingin nyoba bener-bener. Ternyata ini bener-bener, ya itulah, Allah itu tidak pernah tidur ya. Ternyata doa saya langsung dijawab. Tiba-tiba ada satu adik-adik ini di organisasi, waktu itu HMI ya, saya kan aktif di HMI. Datang tiba-tiba ke kosan yang saya tidak pernah dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan dia. Hampir 2 tahunan. Tapi dia tiba-tiba bisa tahu kos-kosan saya. Terus habis gitu dia tiba-tiba datang ke kosan saya. Dan tiba-tiba minta tolong saya. Waktu itu dia minta tolong di preparation, dia mau persiapan sidang skripsi. Disitulah saya diminta untuk mereview skripsinya dia.
Saya review lah skripsinya segala macam, tapi tidak ada satupun. Nah itu lagi kembali kepada niat saya di awal. Saya benar-benar mau ngetes nih, saya mau benar-benar udah komitmen nih, konsisten. Saya nggak akan pernah mau menengadahkan tangan saya ataupun meminta tolong sama siapapun. Even kepada si anak ini, bisa aja dong saya bilang ngomong, kamu saya bantu, saya beliin makan dong gitu, saya belum makan nih gitu, tapi saya nggak pernah mau. Jadi saya diam aja, saya diam, biar Allah aja yang gerakin. Apa maksud anak ini kesini saya juga nggak tahu gitu. Udah akhirnya saya review segala macam, udah dia ingin simulasi lah sidang segala macam, saya tanya ini, saya tanya itu segala macam, tiba-tiba sampai akhirnya dia, oke bang, makasih ya bang gitu. Wah saya lebih pede nih kalau begini gitu. Ya udah pas mau pulang tiba-tiba dia kasih saya amplop. Nah saya bilang apa ini gitu, udah bang buat apa, enggak bawa aja, saya bilang gitu, bawa apa sih kalau mau ngasihnya bawa ini, saya nggak akan mau terima ini. Udahlah bang, jadi ribut saya sama dia. Abang pokoknya terimalah ini sudah rezeki abang ini. Tapi kan dia juga nggak tahu lah kondisi saya. Dia nggak tahu saya nggak punya uang juga. Tapi kenapa kok dia maksa saya gitu ngasih itu tuh. Saya sampai lempar itu, ambil tuh duit, gue nggak butuh, gue bantu lo itu ikhlas, kayak begitu. Pernah nggak gue ngomong di awal, gue ini komersil atau gue meminta duit sama lo? Enggak. Iya bang, aku tahu, tapi ini tolong diterima bang. Sampai dia bilang, kalau abang nggak terima, udahlah kita nggak usah berkawan katanya gitu. Ada akhirnya saya nggak mau terima. Pas dia mau keluar, yaudah bang, saya pamit ya bang. Bang pamit kita, ini salaman. Tiba-tiba itu duit dilempar terus dia lari. Duit dilempar, amplopnya dilempar, segitu dia lari. Udah pokoknya, udah bang duluan bang naik motor. Nah pas saya telepon dia, ini bawa nih balik, jangan kayak gitulah, gua nggak ada ini, ntar lu cerita-cerita. Enggak bang, pokoknya aman bang, itu adalah udah jatahnya abang, itu haknya abang. Kok bisa dia yang nggak pernah ketemu ngomong kayak begitu? Di situ langsung saya connect ke spiritual. Oh ini Allah nih bekerja, ini nggak pernah tidur. Dan mungkin Allah juga ngasih saya ngasih saya kesempatan. Karena apa? Karena saya tidak pernah mau menggunakan hal-hal atau jalan yang itu merugikan saya, merugikan orang lain, ataupun hal-hal kriminal, hal yang tidak baik. Bisa aja saya mau ngutang sana, saya mau nyuri duit ini, saya mau gadein motor saya pun bisa, gitu kan. Tapi kan apa pertanggungjawaban saya sama orang tua segala macam. Di situ benar-benar saya lepasin semuanya, biarin aja. Gua mau lihat nih, Allah itu tidak pernah tidur dan memang ada di sekeliling kita di situ. Ini secara spiritual. Dari situ akhirnya saya buka nih amplop, isinya ternyata ada duit sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Saya bilang banyak banget ini, lu bawa aja nih. Udah bang, itu buat abang katanya. Udah bawa aja. Ya Allah, saya bilang langsung di situ, ini beneran nih? Iya beneran. Udah langsung saya ambil wudhu, saya sholat sunnah, udah di situ langsung di situ saya makan. Dan di situ mulai dari situ Mbak, saya udah bener-bener gimana caranya saya harus menjadi orang kaya. Akhirnya berangkat dari situ saya ikut yang namanya PKPA. Tapi itu ngumpulin duitnya dari hasil pekerjaan legal saya di bank. Dari situ saya ikut PKPA. PKPA pun saya akhirnya selesaikan pakai uang tabungan itu, hasil gajian kerja itu. Habis gitu selesai PKPA, ada ujian kan, pradi. Saya ikut ujian pradi. Alhamdulillah lulus. Nah, ini kita juga harus pandai ya sebagai orang. Tadi kalau itu saya langsung connect-nya ke spiritual. Ini juga terhadap insting dan ini intinya passion kita. Terus kemudian kita harus punya insting yang kuat bahwa kayaknya jalan gue di sini deh, gitu. Kenapa? Gue kalau di karir di perusahaan jadi karyawan kayak begini. Tapi kenapa Allah memberikan jalan kok begitu mudah untuk ada aja uang yang kita bisa buat bayar untuk ikut PKPA. Ada juga peluang kesempatan untuk ikut ujian. Ternyata ujiannya juga dipermudah. Akhirnya lulus sekali ujian. Padahal banyak yang berkali-kali ya Mas ya. Dari situ akhirnya saya memberanikan diri. Nah itu juga ini masalahnya pelik ini. Jadi waktu saya udah lulus, habis gitu kan untuk menjadi seorang pengacara kita itu harus magang dulu 2 tahun. Nah, sebelum mengarah ke
kurator nih. 2 tahun kita harus magang supaya bisa dilantik nanti menjadi seorang pengacara. Dari situ akhirnya saya izin sama orang tua saya. Saya ngomong sama bapak saya sebagai kepala keluarga, Pak, saya mau jadi pengacara ya gitu. Terus kemudian saya mau keluar dari sini, dari bank waktu itu Bukopin kalau nggak salah. Oh ya. Ya. Dari situ saya langsung kaget tuh. Bapak saya ngomong, kamu itu nggak tahu diuntung nggak? Kamu tahu nggak itu setiap hari ada berapa ratus sarjana hukum pengangguran yang terus dicetak di situ setiap lulusannya gitu. Kamu sudah dapat pekerjaan, sudah enak dapat gaji tetap, masih aja kamu ini nggak bersyukur katanya. Terus abis gitu dibilang, pokoknya bapak nggak bisa lagi ngebantu kamu. Kalau kamu kesusahan, kamu urus sendiri katanya. Ya tapi kan namanya orang tua kan biasa lah gitu. Cuman saya menyikapinya itu dengan positif. Saya anggap itu adalah sebagai bagian daripada motivasi saya, yang dimana saya harus membuktikan bahwa pilihan saya itu tepat. Gitu. Akhirnya setelah ngomong, ibu saya yang telepon. Ibu saya bilang, wis nggak apa-apa Le, pokoknya yang penting kamu yang ngejalaninya dan kamu happy, kamu seneng, nggak usah dipikir omongan bapakmu katanya. Pokoknya tenang aja. Biasa kan ibu saya sering ngadem-ngademin, yang penting kamu suka, kamu jalanin aja, nggak usah dipikirin. Terus nanti aku yang ngomong ke bapakku, iya nggak apa-apa bu gini. Nah, akhirnya saya pulang, saya sholat istikharah hari itu malam setelah telepon itu tuh. Habis gitu saya kayaknya dapat jawaban, ya udah go ahead gitu. Go ahead untuk menjalani profesi kamu sebagai seorang lawyer. Keluarlah saya, resign dari bank. Jadi yang tadinya itu gaji sekitar 4,5 juta, ya 4,5 juta apa 5 juta lah pokoknya, take home pay-nya itu 5 juta, sampai akhirnya jadi advokat magang. Karena kan saya udah lulus, jadi advokat magang untuk memenuhi 2 tahahunnya itu. Ya, sebelum sumpah ya Mas. Iya, sebelum sumpah. Advokat magang dapatnya 1 bulan 450.000 rupiah. 10%. 10%-nya nggak sampai. Iya, malah nyampe. Dari situ akhirnya Mbak, saya bilang ini gimana ya, sedangkan kosan saya aja harganya 600.000. Belum bensin, belum makan segala macam. Bisa nggak ya saya hidup ini? Ya udah coba aja. Saya anggap bahwa, dan saya kebetulan diterima di salah satu law firm yang lumayan agak cukup inilah ya, bernama di Elsa Sharif waktu itu. Oh ya. Wow, dia kan lawyer ini juga yang sering masuk TV gitu. Jadi saya ambil ilmunya aja. Nah, ini satu pesan juga nih buat teman-teman semuanya yang menjalani profesi di bidang hukum. Jangan pernah kalian menawar apapun pekerjaan kalian ataupun menawar sedikit pun harga kalian ketika kalian baru saja lulus dan kemudian belum ada pengalaman. Karena semuanya itu rezeki tidak hanya diukur dengan materi. Betul. Dengan nambahnya kita, knowledge kita bertambah, terus kemudian skill kita bertambah, dan dinamika perkara yang kita kerjakan itu bervariasi, itu adalah bagian dari investasi kita. Nah, dengan 450.000 saya dibayar, tapi saya bisa tahu yang namanya bagaimana perkara pajak, bagaimana perkara korupsi, bagaimana perkara pemilu sengketa, bagaimana perkara tentang perusahaan-perusahaan, sampailah di situ saya tahu tentang perkara kepailitan. Oke. Nah, di titik itu tuh sehingga tahu ada namanya profesi kurator. Saya urus di sengketa pajak ini sekarang. Ini ada lagi. Waktu itu ada satu resort di Bali yang dipilotkan, yang dikerjakan oleh kantor itu. Saya lah dijadikan PIC, ayo kamu ini. Saya ngeriset. Sampai akhirnya saya bertanya-tanya, ini apa sih kepailitan? Terus kemudian kurator, ini profesinya apa sih? Bukannya profesi hukum ini cuman lawyer aja gitu, yang bisa sama notaris yang setahu saya gitu. Tapi ternyata ada profesi lain yang apa ya,
upscale dari profesi hukum lain seperti lawyer. Jadi profesi lanjutan setelah profesi lawyer adanya kurator. Sampai akhirnya saya bicara sama teman-teman, apa ini kurator? Saya cari tahu segala macamnya. Sampai akhirnya saya tanya, emang kurator ini apa? Terus profesinya seperti apa, kerjanya? Terus kemudian dia itu dapat duitnya dari mana? Ya. Nah, dari situ setelah banyak informasi nih Mas, kita mungkin ada pada proses Mas mau memulai profesi kurator. Nah, apa saja tuh yang harus ditempuh tuh? Betul. Jadi dari situ akhirnya saya pelajarin ternyata ada profesi kurator, kita harus mengikuti lagi pendidikan intensif profesi kurator dan pengurus. Sama halnya dengan PKPA. Jadi situ, dan ternyata nggak bisa kita jadi kurator tanpa menjadi seorang lawyer. Oh, berarti tahapannya lawyer dulu baru sumpah, baru ikut profesi kurator. Dari situ saya kumpulin lagi duit dari situ. Habis itu saya ikut yang namanya profesi kurator. Dari situ saya ikut pendidikan. Alhamdulillah pada saat ujian lulus langsung. Gitu. Karena kurator kan masih sedikit zaman itu. Waktu 2012 itu masih sedikit. Belum ada 500 aja belum ada. Kayak gitu. Jadi habis itu jadi kan screeningnya lumayan cukup ini kan ya, cukup ketat. Akhirnya jadi kurator, saya lebih yakin kalau Allah menunjukkan jalannya agar saya jalan sebagai profesi yang profesional di bidang kurator, lawyering dan lain sebagainya. Bukan sebagai pekerja di karyawan di perbankan atau jadi seorang karyawan di ASN gitu ya. Nah, dari 2012 berarti kalau kurator itu ada sumpahnya juga, ada pengangkatannya juga. Jadi setelah ikut itu lulus ujian, kita itu akan diberikan yang namanya SK pengangkatan kurator. SK pengangkatan kurator itu yang mengeluarkan itu bukan pengadilan tinggi, melainkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM langsung. Jadi seperti halnya SK untuk notaris, tapi ini SK-nya untuk kurator. Nah, dari 2012 Mas sampai dengan saat ini kan masih berjalan. Nah, boleh nggak sampaikan apa sih pernah menangani kasus apa nih yang paling berkesan? Nggak usah disebutin secara gamblang, tapi bisa jadi informasi kepada teman-teman yang mungkin mau jadi kurator. Nah, kira-kira akan menemukan kasus seperti apa dan itu menarik gitu. Jadi pengalaman. Baik. Jadi intinya kalau kita itu mau menjadi seorang kurator itu adalah pilihan, mau jadi kurator yang white, black, or gray. Karena di situ sangat berpotensi sekali untuk kita bisa menjadi 3 warna itu tadi. Tinggal itu adalah pilihan dari teman-teman semua mau jadi seperti apa kurator. Dan di situ memang godaannya, terus kemudian insentifnya itu besar sekali gitu. Jadi kita itu fee-nya kurator itu sudah diatur oleh Permenkumham. Berapa itu Mas? Itu yang sekarang saya kurang tahu, kira-kira sekitar kurang lebih 7,5 sampai 8,5% dari aset. Gitu. Dan 5% dari itu 7,5 sampai 8,5 itu kalau nggak salah itu untuk PKPU, yang 5% atau 5,5% itu untuk kepailitan. Itu dari hutang kalau PKPU, kalau yang untuk yang kepailitan itu dari aset. Ya tinggal sizingnya seberapa besar untuk debitur ini yang kita kita urus perusahaannya dalam konteks kepailitan kah ataupun dalam konteks PKPU kan. Nah di situ saya lihat ini potensi saya menjadi orang kaya bisa nih di sini. Jadi akhirnya saya tekunin lah itu. Dan satu pekerjaan atau satu perkara yang saya handle itu yang benar-benar berkesan dan menurut saya wah ini boom banget buat saya gitu. Waktu itu zaman saya baru pertama 2014 kalau nggak salah. Ada satu multi finance dia di PKPU kan.
bagaimana caranya itu PKPU-nya bisa berujung dengan homologasi pertama. Dan I get $1 billion. Oh, dari satu Iya, kasus itu satu luar itu. biasa. Jadi ya itu achievement buat saya, wah keren ini. Nah, Dari itu situ, net tuh, net. net langsung masuk semua. Ya, tinggal di situ saya akhirnya lebih semangat lagi menjalani profesi sebagai seorang kurator ini. Berarti ini profesi yang cukup menjanjikan. Oke, kalau begitu, tapi nah saya sempat berpikir saya tidak mau memilih jalan saya untuk yang gray area ataupun black area. Ya saya ikutin normatif aja yang ada. Karena dengan normatif saja insentif imbalan jasa yang diatur oleh undang-undang itu saja sudah cukup buat kita. Gitu. Tinggal kita bagaimana cara meng-create ini supaya produktivitas kita itu lebih produktif. Jadi kan karena kurator ini dibatasin, Mbak. Satu orang kurator hanya boleh menangani 3 perkara. Itu dalam batas waktu Nggak ada tertentu? batasan waktunya. Oh. Jadi kalau you mau tambah lagi 1 perkara jadi 4 perkara, yang 3 ini harus ada yang digugurkan 1. Entah itu di berhenti, mengundurkan diri atau selesai. Dalam satu waktu. Dalam satu waktu. waktu. Dalam Maksimal satu 3 perkara. Harus 3 perkara. Oke. Ya tinggal kita pintar-pintar mencari debitur-debitur yang memang memiliki sizing yang besar. Itu pasti kan akarnya berjalan linear, bahwa sizing yang besar maka fee-nya juga akan besar karena kan by persentase. Iya, oke. Nah, mungkin satu pertanyaan sebelum terakhir. Karena kita dibatasi waktu nih, Mas. Oke. Boleh diminum dulu, Mas? Oke ya, kita minum ya. Nah, pada saat menjalani profesi hukum, kadang kan gini, banyak yang istilah, ini mungkin istilah zaman dulu kali ya Mas, bahwa materi kuliah kadang di dalam dunia pekerjaan tuh jauh gitu. Nah, menurut Mas setuju atau enggak dengan istilah itu? Enggak. Apa yang terjadi di dalam bangku perkuliahan itu adalah fundamental, basic atau konstruksi kalau ada di bangunan yang perlu kita pegang teguh. Karena itulah yang menjadi guidance kita untuk menjalani praktek di dunia ini sebenarnya. Jadi artinya begini, dalam melangkah, contoh let's say misalnya begini, dulu cara bagaimana bentuk pertanggungjawaban sekutu di dalam persekutuan komanditer itu. Karena memang sudah ada aturannya di situ, maka dalam proses praktik pada saat kita mau melakukan perjanjian, agreement dan segala macam, kita harus melakukan verifikasi terhadap itu. Contoh halnya pada saat saya kerja di bank. Saya pada saat kerja di bank, saya lihat sebagai legal, pada saat ada satu company atau perusahaan yang mau membuka rekening atau menaruh deposito di dalam segala macamnya, saya harus verifikasi aktanya, apakah akta ini sudah sesuai, yang berhak mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan siapa, direktur, siapa nih direkturnya. Itu kan sejalan dengan apa yang diatur di bangku perkuliahan pada saat kita menerima materi yang di dipelajari, padahal itu dasarnya ya. Betul. Mas ya, jadi selaras pada prinsipnya selaras. Prinsipnya selarasnya, tinggal pada saat nanti di praktiknya itu ada yang namanya akselerasi, ada yang namanya kreativitas. Tapi ya itu ya, saya sering lihat ada joke di bidang hukum itu, dia bilang gini, don't break the law, but you have bends the law. Kamu nggak boleh patahin hukum, tapi kalau kamu improvisasi, mau miring ke kiri, mau miring ke kanan, yang penting nggak patah. Artinya kalau patah kan kita nabrak hukum. Nah, mengenai bagaimana hukum ini bisa dikreativitaskan, itu tergantung dari keahlian dan skill masing-masing dari si para praktisi hukum tersebut. Artinya, tapi tetap apa yang kita pelajari di bangku perkuliahan itu sangat selaras dengan apa yang akan kita lakukan di dalam dunia praktik. Basic dari segala guidance kita dalam melakukan dan dalam praktek secara hukum
itu adalah pada saat kita menerima di bangku perkuliahan. Oke, nah ini yang terakhir karena waktunya sebenarnya seru nih ngobrol sama Mas Agus Trianto, seru banget dan makasih udah sharing berbagai macam pengalaman hidup Mas Agus dan mudah-mudahan saya yakin itu menjadi poin penting juga untuk teman-teman. Jadi jangan selalu berkecil hati dalam kondisi kehidupan apapun. Nah oleh karena itu boleh dong Mas Agus kasih tips kepada teman-teman Sobat Suara Hukum semua untuk gimana caranya atau bagaimana apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan supaya bisa menjadi seorang kurator ataupun praktisi hukum secara umum. Boleh disampaikan Mas Agus? Ya jadi saya menyampaikan ini hanya mensuarakan dari pengalaman saya pribadi. Kalau ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak sesuai atau tidak sama, ya itu mungkin it's a different. Jadi setiap orang punya ininya masing-masing ya. Kalau dari saya berdasarkan pengalaman pribadi, kita itu harus benar-benar bisa untuk menciptakan kelas kita di mana. Perkuat skill kita, perkuat dengan namanya knowledge kita, agar apa yang kita bawa itu nanti pada saat kita berpraktik dan berjalan di dunia nyata, di dunia yang benar-benar kalian harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang kalian sampaikan, itu bisa kalian jadikan sebagai wadah atau kendaraan untuk kalian mencari rezeki. Dan bahasa itu adalah pembeda kelas. Kalian harus perbaiki argumentasi hukum karena kita sebagai seorang sarjana hukum yang mencari makan di mulut kita sendiri bukan di mulut orang lain. Nah, itu kita harus bisa dan baik dalam berkomunikasi. Banyakin koneksi, relationship dan lain sebagainya. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan orang-orang yang kita kenal itu nanti akan bisa bermanfaat. Karena silaturahim itu yang pertama bisa mendatangkan rezeki, yang kedua itu bisa memperpanjang usia. Dan ketika mau menjadi seorang kurator, persiapkan dulu skill yang pas dan yang baik, yang komprehensif tentang materi ataupun ilmu knowledge tentang kurator atau kepailitan. Dan pada ujungnya saya pribadi sih ini buat saya pribadi, dari apa semua yang saya dapatkan di sini, tujuan saya adalah agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang yang lain. Agar kita bisa membantu orang lain, kita harus kaya, kita harus punya power, kita harus bisa untuk mewarnai. Jadi jangan mau kita menjadi diwarnai. Ketika kita bisa mewarnai, maka kita bisa kontrol, kita bisa gunakan power kita untuk bisa bermanfaat buat orang yang lain. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih Mas Agus Trianto atas sharingnya, ngobrolnya di Upskill, dan terima kasih juga untuk masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi poin penting yang jadi perhatian kita semua. Dan mungkin akhir kata kami dari Upskill, Upgrade Your Career Preparation dari Career Empowerment Program Fakultas Hukum Universitas Pancasila, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Mas. Sama-sama.